Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, volume kendaraan arus balik mudik Lebaran 2025 mulai meningkat di sejumlah titik jalur mudik. Nah, di antaranya ruas tol Cikatama, tol Cipali, dan jalur selatan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas arus balik Lebaran satu arah atau one way kembali diperpanjang. One way berlaku dari kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Cikampek Utama. Berdasarkan pantauan di gerbang tol Cikampek Utama sejak Sabtu pagi, arus kendaraan yang kembali menuju Jakarta terus menunjukkan lonjakan. Tercatat sebanyak 22.843 kendaraan keluar dari gerbang tol menuju Jakarta, sementara jumlah kendaraan yang masuk ke arah Palimanan hanya 3.360 unit. Kondisi ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali terpantau ramai lancar cenderung lengang. Astra tol Cipali mencatat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat terdapat 40.600 kendaraan yang melintas dari arah Cirebon menuju Jakarta. Di kilometer 86, arus lalu lintas di tol Cipali masih ramai lancar. Kendaraan pemudik dapat melintas dengan kecepatan normal sekitar 80 km sampai 100 km per jam. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi. Lalu lintas kendaraan di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar sejak pukul 9 pagi tadi. Meski saat ini arus lalu lintas di jalan Gentong ramai lancar, namun potensi kemacetan masih mungkin terjadi sebab pada malam hari kemarin kemacetan mengular panjang dari persimpangan Pamoyanan, maksud kami, lalu Kabupaten Tasikmalaya hingga pertigaan Pasar Malangbong, Kabupaten Garut. Jalur Gentong merupakan lalu lintas penghubung antar kota bagi para pemudik. Untuk mengetahui update terkini, kita sudah bersama dengan reporter Berita 1 Teguh Adi serta juru kamera Gilang Rahmat di gerbang tol Cikatama. Lalu ada juga rekan Zulfakar beserta juru kamera Indra Bramantio di Cipali dan Basudewa Supraja dengan kameramen Dava Sidki di jalur Gentong Tasikmalaya. Kita ke Teguh terlebih dahulu. Selamat siang, Teguh. Teguh, seperti apa arus lalu lintas di sana di tempat Anda melaporkan? Apakah volume kendaraan pemudik yang kembali ini sudah mulai meningkat dari pantauan Anda? Seperti apa? Iya, Ando, volume kendaraan memang terlihat nampaknya ini terjadi lonjakan dari kemarin H+1 Lebaran, bahkan kalau misalnya pantauan kami. Karena memang sejak terhitung akumulasi sejak pagi tadi hingga sekarang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, itu sudah ada sekitar 30.000 kendaraan yang keluar ke arah Jakarta. Artinya kalau misalnya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, Ando dan juga pemirsa Berita 1. Karena kalau misalnya kita melihat volume kendaraan di hari-hari sebelumnya itu di jam 11 seperti ini biasanya baru ada sekitar 10.000 kendaraan atau 15.000 kendaraan. Namun ketika di jam 11 hari ini sudah ada 30.000 kendaraan. Artinya lonjakan ini semakin hari semakin terjadi menghadapi puncak arus balik Lebaran 2025. Anda dan juga pemirsa Berita 1 sebelumnya dari Kakor Lantas juga menyebutkan bahwa sudah ada 40% pemudik yang berhilir balik ke arah Jakarta. Artinya ini sudah hampir setengahnya para pemudik melakukan hilir balik ke kediaman masing-masing yang berada di Jabodetabek. Anda dan juga pemirsa Berita 1, selain itu memang target atau proyeksi dari pemerintah 2,1 juta pemudik melakukan hilir mudik ini sudah tercapai sekitar 2,2 juta pemudik pada tahun ini, mengalami lonjakan dari tahun lalu sekitar 0,6%. Artinya kalau misalnya kita melihat ini sekitar ada 1,3-1,4 juta orang lagi yang harusnya mengarah ke arah Jakarta untuk melakukan hilir balik.
Kemudian Ando dan juga pemirsa Berita Satu, ini terkait rekayasa lalu lintas mungkin yang dibutuhkan oleh pemirsa Berita Satu yang melakukan hilir mudik dari arah timur ke arah barat Jakarta. Memang dari kemarin ini sudah dilakukan 3 tahap penerapan rekayasa sistem one way, dimulai dari tanggal 3, di mana pada tanggal 3 dilakukan dari kilometer 188 Palimanan hingga ke 70, kemudian di tahap kedua diperpanjang di tol Kanci Pejagan atau kilometer 219 ke kilometer 70, kemudian hari ini atau semalam Ando itu diperpanjang lagi, dimulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga ke kilometer 70 tempat saya berada. Memang perpanjangan ini melihat juga sikon dari kepadatan yang terjadi. Kalau misalnya kita melihat Ando semalam juga di sekitar daerah Cirebon itu terutama mengalami kemacetan yang cukup padat, sehingga memang semalam itu kilometer 414 memberlakukan rekayasa lalu lintas di pukul 21.30 atau sekitar setengah 10 karena mengingat situasi di lapangan juga semakin melonjak. Karena kalau misalnya kita melihat jadwal one way juga Ando, ini tanggal 6 mendatang atau besok akan dilakukan one way secara nasional. Karena kalau misalnya kita terhitung dari tanggal 3 sampai hari ini baru one way tahap lokal. Ando, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Teguh atas laporan Anda, dan kita beranjak ke Cipali. Kali ini ada rekan Zulfakar bersama dengan Indra Bramantio juru kameranya. Ya, selamat siang Zulfakar. Iya, ada update terbaru apa dari lokasi Anda mengabarkan saat ini? Ya, Ando dan pemirsa Berita Satu, terkait dengan volume kendaraan di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali ini dalam arus balik mudik Lebaran, nampak terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Lalu untuk arus lalu lintas sendiri kami melihat terpantau ramai lancar, dan posisi kami ini sekarang berada di rest area 86, dan rest area 86 ini menjadi salah satu titik favorit bagi para pemudik untuk beristirahat dari arah Cirebon menuju Jakarta. Kami akan lihatkan kepada Anda, Ando dan pemirsa Berita Satu, bagaimana situasi di sini, dan kita akan mencoba untuk berinteraksi atau menanyakan secara langsung ke salah satu pemudik tentang pengalaman dia mudik pada tahun ini. Selamat siang Kak, dengan Kakak siapa dan namanya asalnya dari mana? Siang, saya Titi dari Jakarta menuju ke Surabaya. Kak Titi dari Jakarta menuju ke Surabaya. Kak Titi boleh bersama kita ke sini terlebih dahulu. Kak Titi, pengalaman untuk mudik kali ini bagaimana sih Kak? So far tahun ini menyenangkan sekali karena kumpul keluarga lagi kan setelah sekian lama nggak kumpul. Terus Lebaran di sana juga seneng-seneng jalan-jalan sama keluarga aja. Oke, berarti sempat jalan-jalan wisata di Surabaya. Itu kemana Kak? Sebetulnya kalau untuk wisata kita ambil ke daerah Nganjuk gitu. Jolotundo kemarin main ke sana. Sempat berwisata dan berkumpul sama keluarga lagi. Dan untuk kondisi lalu lintas sendiri tadi berangkatnya dari jam berapa dan bagaimana sih? Kami tadi berangkat jam 9 malam dari arah tol Jombang itu so far lancar, terus nggak ada kepadatan, hanya di daerah Cipali sedikit agak tersendat sekitar 10 menitan. Berarti di memasuki tol Cipali agak tersendat sendiri, namun sebelumnya terpantau lancar saja ya Kak. Dan ini mudik bersama siapa saja sih Kak? Keluarga inti, ber-5 orang. Setiap tahun selalu mudik atau bagaimana? Iya betul, setiap tahun kita agendakan kalau Lebaran harus mudik sih, biar kumpul sama keluarga besar. Mudik gini biasanya yang dibawa ke rumah tuh apa sih Kak? Ada bawa oleh-oleh nggak? Kalau ke rumah pastinya, soalnya kan nanti buat tetangga, buat teman-teman gitu, jadi beli oleh-oleh dari kampung. Boleh ditunjukin nggak sih Kak oleh-olehnya? Ada nggak kira-kira? Biar pemirsa Berita Satu di rumah bisa tahu juga sebenarnya oleh-oleh khas dari Surabaya tuh apa gitu. Banyak sekali pemirsa. Jumlahnya ini bisa puluhan ya Kak. Coba boleh ditunjukin ke kamera kita. Ini buat siapa saja? Buat tetangga lebih utama, iya, karena ada 30 pieces kan dari Nganjuk, makanan dari Nganjuk. Terus sebenarnya ada keripik, terus ada kerupuk bakar gitu. Nanti akan dibagi-bagiin ke teman-teman sama ke tetangga semua.
Berarti bawa oleh banyak buat teman-teman, buat tetangga, dan tentunya buat keluarga yang ada di Jakarta Selatan tadi ya? Terakhir Kak, mungkin kesan mudik mudik ini bagaimana? Kesannya sangat menyenangkan, positif vibe sekali. Terus karena jalan lancar jadi nggak mengurangi mood sama sekali. Jadi so far menyenangkan banget. Oke, selamat melanjutkan aktivitasnya Kak Titi. Hati-hati juga di jalan. Sudah sebentar lagi sampai di Jakarta Selatan dan tentunya selamat kemarin sempat berkumpul dengan keluarga di Surabaya. Ya, itulah pemirsa. Tadi wawancara singkat kami bersama salah satu pemudik yang sedang beristirahat di kilometer 86. Dia menyampaikan kesan bahwa mudik pada tahun ini asik sekali. Dan tadi kami lihat dia memborong begitu banyak oleh-oleh dari Surabaya untuk dibawa ke Jakarta. Dan terkait dengan data terakhir soal kendaraan di ruas tol Cipali, terpantau sebanyak 43.000 lebih kendaraan yang telah melintas di ruas tol Cipali. Dan terhitung ini mengalami volume peningkatan yang cukup signifikan. Dan rencananya ataupun diprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada hari ini hingga tanggal 7 mengingat masa libur lebaran sebentar lagi selesai. Kembali ke Anda, Ando. Baik, terima kasih Zulfakar atas laporan Anda. Dan dari Cipali kita langsung beralih ke jalur selatan, tepatnya di Gentong, Tasikmalaya. Ada rekan Basudiwa Supraja di sana bersama dengan Dava Sidki. Basudiwa, bagaimana update kondisi lalu lintas di sana di tempat Anda melaporkan? Apakah sudah terjadi kepadatan kendaraan di sana dari pantauan Anda? Silakan. Ya, selamat siang Rolando. Saat ini kondisi lalu lintas di jalur lintas selatan, khususnya di jalur lingkar Gentong tempat saya melaporkan, terpantau padat. Namun untuk arus lalu lintas sendiri dapat Anda saksikan di belakang saya saat ini hingga pagi hari sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat ini, arus lalu lintas di jalur lingkar Gentong terpantau ramai lancar. Jika dibandingkan pada hari-hari sebelumnya, arus lalu lintas pada hari ini memang terpantau lebih lenggang dibanding hari kemarin yang sempat mengalami kemacetan cukup panjang pada malam hari, mulai dari Tanjakan Gentong hingga alun-alun atau persimpangan Pamoyanan Kabupaten Tasikmalaya. Dan arus balik ini sendiri sudah terjadi sejak dalam 2 hari terakhir. Mengingat jika kita bicara terkait data yang terbaru saat ini, sudah ada sekitar 20.000 lebih kendaraan arus balik yang melintas di jalur lintas selatan, khususnya di jalur lingkar Gentong. Dan jumlah tersebut dalam 2 hari terakhir juga terpantau meningkat dari hari-hari sebelumnya. Jika kita bisa gambarkan, pada hari kemarin ada sekitar 69.000 lebih kendaraan arus balik yang melintas di jalur lintas selatan, khususnya di jalur lingkar Gentong ini. Jumlah tersebut juga lebih banyak dari hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis kemarin, yakni ada sekitar 68.000 lebih kendaraan yang melintas pada arus balik Lebaran Idul Fitri 2025. Dan untuk sistem rekayasa lalu lintas juga terus diterapkan oleh pihak kepolisian. Dan saya juga ingin menggambarkan, Rolando, di pos PAM atau pos pengamanan letter U lingkar Gentong ini juga pihak kepolisian sempat memberikan layanan begitu ya, berupa seperti sound system atau musik-musik yang dibunyikan untuk para pengemudi atau para pemudik pada malam hari agar tidak mengantuk, dan juga sempat memberikan tarian-tarian agar memeriahkan suasana pada malam hari ini, juga khususnya untuk memberikan semangat kepada para pemudik untuk tidak jenuh dalam kemacetan atau kepadatan atau dalam proses rekayasa lalu lintas buka tutup di mudik Lebaran Idul Fitri 2025 ini. Rolando. Wah, menarik sekali ya, di sana ada hiburan juga agar pemudik atau driver ini tidak ngantuk begitu ya dan terhibur. Namun kalau dari pantauan Anda ini seperti apa prediksi puncak arus mudik di sana? Apakah sudah terjadi atau justru hari ini, Basudiwa? Ya, Rolando, memang untuk puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 2025 di jalur lintas selatan ini, tadi juga kami sempat bertanya-tanya kepada pihak kepolisian setempat, ada memang diperkirakan puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada besok Minggu, yang mana lonjakan atau peningkatan arus balik ini sudah terjadi memang sejak 2 hari terakhir. Bahkan hari ini juga diperkirakan juga nantinya akan ada kenaikan lagi
dari kendaraan-kendaraan para pemudik untuk balik Lebaran Idul Fitri 2025. Demikian Rolando. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Basudiwa Supraja, dan juga kameramen Dava Sidki di jalur Gentong Tasikmalaya. Tadi juga sebelumnya ada Zulfakar beserta juru kamera Indra Bramantio di Cipali, dan juga Teguh Adi serta juru kamera Gilang Rahmat di gerbang tol Cikatama. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan di sana.